saya persilahkan ke Pinky untuk memulai review pada sore hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, ini pertama-tama dari karya ini dulu ya. Ini kita nggak sebut siapa yang membuat, jadi kita objektif aja ya dari gambarnya itu. Nah, jadi ini teman-teman, dari gambar yang di sini itu secara ini ya, secara saya bahaskan dari komposisinya dulu gitu. Jadi dari komposisinya dia ini pakai ini pakai ini apa namanya? Komposisi yang di tengah fokusnya. Nih kalau misal saya belah jadi 3 kemarin ada istilah rule of third ya. Nah, kurang lebih mungkin segini. Nah, ini jadi fokusnya di titiknya udah bener. Titiknya kurang lebih di sini ya. Di kotak tengah ini. Ini. Fokusnya udah bener sini. Dan kalau dia dari balance-nya ini bisa diukur dari kotak komposisinya juga. Jadi ketika apa namanya? Bagian dari rumput-rumput ini tadi dia ini kan agak naik tuh di sini. Sorry, kepencet. Nah, ini agak naik kan di sini ya. Nah, ini mungkin dikasih sesuatu di sini juga yang bisa kasih balance di sebelah kiri. Entah mungkin macam pohon apa gitu ya yang dia tunggal tapi agak tinggi gitu mungkin, atau tangga atau apa gitu ya di sini. Jadi biar balance dengan ini. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah, ini udah cukup seimbang kok. Udah cukup seimbang juga. Mungkin dari scale dari mainan, terus ini ya aksesorisnya, mungkin size-nya aja yang perlu dibesarin gitu. Nah, kalau secara foreground, background itu udah penempatannya udah bagus ya. Jadi kalau yang kemarin di video kita bahas ini ya teman-teman, di depan ini namanya foreground. Ya, foreground ini udah tepat penempatannya. Mungkin bisa dikasih teknik blur ya bagian depan-depan ini, jadi biar fokusnya langsung, point of view-nya langsung bisa di tengah tuh. Atau yang belakang sini bisa dikasih efek juga di apa namanya background-nya. Kasih apa background-nya ini juga bisa dibikin efek ngeblur gitu. Nah, contohnya kayak itu tadi. Nah, mungkin secara detail-detail mungkin bisa ditingkatkan lagi ya, mungkin dikasih apa langsungnya, atau secara mungkin bisa dikasih detail apa misalnya warna yang lain atau pola, ada polanya gitu ya, misalnya seperti itu ya. Ini review dari saya di gambar pertama. Lanjut ke Mbak Adi dulu atau gimana Mbak? Kayaknya Pinky dulu semuanya aja gimana? Jadi nanti Pinky semua review 1 sampai 10, nanti baru aku yang komentari via yang warnanya gitu. Oke. Oke, Kak. Oke. Nah, ini kalau dari secara sketsa kurang lebih dari gambar ini udah kemiripannya udah sesuai ya. Jadi proses dari sketsa terus ke gambar jadi udah pas gitu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah posisi ini cahaya. Nah, ini kalau teman-teman melihat di sketsa sama di hasil jadi, bisa jadi belum ini ya, belum terasa ya bagaimana cahayanya, arahnya maunya dari mana gitu, datangnya dari mana. Nah, ketika ada posisi tempat atau bagian yang tadi itu nggak kena cahaya ya teman-teman. Nah, jadi tingkat gelapnya ini harus diperhatikan, gelap dan terangnya. Tuh, jadi semisal ini ya daerah di sini, ya ini sudah benar ada apa namanya perbedaan gradasi warna yang menunjukkan di sini ada bayangan gitu. Nah, di sini. Nah, teman ini bisa digelapin lagi. Jadi ada posisi benar-benar itu sangat gelap karena tidak terkena cahaya. Maksudnya gelap di sini nggak harus yang hitam gitu, nggak. Cuman dari tone gradasi warnanya mungkin hijaunya ini dipilih yang agak gelap. Itu. Ini dari review gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua. Gambar kedua ini termasuk unik ya. Karena yang pertama dari pengambilan gambar sudut atau
angle-nya ya. Jadi angle-nya ini pakai medium shot namanya. Ini. Jadi medium shot ini adalah kayak misal di film-film itu agak dekat gitu. Jadi objeknya itu sangat kelihatan besar karena memang pengambilannya dekat. Nah, kenapa saya bisa katakannya ini medium shot karena sebenarnya kalau teman-teman lihat dari komposisinya, ini kayak udah terbelah gini ya. Bentar, saya gambarin dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Dan bagian perusutannya itu udah mendominasi di sini. Jadi ini semua ini adalah background. Semua yang ada di belakang sini itu udah background. Ya, jadi fokusnya orang tuh langsung di perusutan sama gambarnya Riko. Dan ini penempatannya udah cukup baik. Jadi posisi Riko-nya ya udah ada di sebelah kiri. Terus background-nya ini mungkin itu tadi bisa tambahin efek blur gitu ya, biar langsung fokusnya ke Riko gitu. Itu teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah nonton film gitu ya, kayak arah mata kita itu secara POI-nya gitu, itu bisa di direct. Bisa di direct itu artinya adalah kita nggak perlu melihat background. Meskipun background itu juga penting ya, bagian yang penting, bagian yang harus kita detailkan juga, tapi mata kita langsung fokusnya ke karakternya, si Riko-nya ini gitu misalnya. Jadi ini bisa di blur gitu ya, atau warnanya agak digelapin mungkin juga bisa. Jadi dibikin layer yang berbeda dengan layer si Perusutan dan Riko. Nah, untuk secara komposisi ini sudah betul, dan dari sketsanya juga udah pas, dari detail-detail juga udah masuk ya. Nanti kalau secara segi warna dan lain sebagainya nanti ke Mbak Andini. Nah, terus untuk main detail dari gambar ya ini udah bagus juga. Mungkin dari mainan sini. Mungkin kalau yang bola ini ya bisa didetailkan nih bola apa gitu mungkin, atau secara bahannya mungkin dia plastik atau apa gitu, jadi bisa diperjelas saja gitu catatannya, tambahannya. Tapi overall udah sangat bagus di gambar yang ini. Nah, oke. Selanjutnya di gambar yang ketiga. Nah, gambar ketiga. Jadi begini teman-teman. Jadi untuk cara mudahnya ya ketika kita membahas tentang komposisi, cara mudahnya ketika kita membahas komposisi, kita tuh juga bisa menggunakan objek-objek ya, objek-objek di dalam gambar itu untuk sebagai batas dari garis komposisi. Maksudnya kayak gimana? Misalnya ini tanah ini ya, nih, katakanlah tanahnya segini ya, tanah. Nah, ini juga bisa sebagai batas garis dari rule of third-nya. Batas dari tanah ini. Misal bisa dibikin kayak gitu, atau mau nggak dibikin kayak gitu juga nggak masalah, cuman ini mudahnya aja. Nah, ini kan juga ada pagar tuh. Nah, misal pagarnya ini agak ditinggiin ya, bisa jadi mungkin segini gitu. Nah, ini bisa juga jadiin batas dari rule of third. Tapi kalau memang dirasa tidak setinggi itu pagarnya, ya udah nggak apa-apa. Jadi kan kita melihatnya ketika pagar tadi itu kecil, ya porsinya itu kecil, segini ya, porsinya segini ya. Ya ini kita akan memandangnya halaman ini tuh luas di belakangnya, karena pagarnya itu kecil. Maksudnya jadi pandangan kita itu jauh gitu. Nah, tapi kalau pandangannya kita dari si pagar itu dekat, besar gitu ya, itu pembacaannya belakangnya itu udah mepet gitu, maksudnya belakang dari tamannya gitu. Jadi jarak itu mempengaruhi juga, jarak itu mempengaruhi dari manusia itu mendeskripsikan posisi dari gambar, dari besar kecilnya ini tadi, besar kecilnya objek yang kita bikin. Itu akan menentukan jaraknya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Kalau dirasa-rasain ya, memang itu ada pengaruhnya juga. Gitu. Kalau secara dari komposisi ini udah baik juga. Jadi kalau gampangnya saya pakai yang row of third itu. Nah, jadi posisinya di Riko di tengah, ini udah tepat. Nah, mungkin secara berat ya, kalau misalnya ditimbang ya dari balance, ini berat di sini ukurannya, berat di sebelah kanan, berat di sini. Nah, terasa beratnya kenapa? Mungkin bisa jadi dari volume
ini ya, volume dari warna bisa atau volume dari tanamannya. Dari tanamannya itu lebih full yang di bagian kanan nih kalau kayak saya lihatnya. Misalnya dari tanaman ini dia keluar sampai di garis ini, di garis yang ini. Nah, ini jadinya kelihatan penuh. Nah, sedangkan yang di sini nggak sampai keluar. Nah, misalnya kayak gitu. Tapi is okay nih, nggak masalah. Dari apa namanya, seimbangnya udah bagus juga. Oke, selanjutnya di gambar ini kalau sekilas dilihat ini udah, menurut saya udah bagus nih, udah bagus sekali dari apa namanya, dari komposisinya ini udah bagus. Nah, mungkin kalau nanti di warna, nanti ke Mbak Nini gimana pembacaan dari warnanya. Nah, ini teman-teman, jadi kenapa saya bilang dari komposisinya bagus, karena dari posisi di Riko ini kan udah pas tengah ya, cuman masih ada space kosong gitu. Maksudnya space kosong di sini itu di kitanya juga ngelihat kayak kita masih ada ruang untuk ini, untuk istilahnya kalau membaca gambar itu kita ada space ruang itu untuk jeda. Mata kita itu ada jedanya dalam melihat apa namanya, sebuah gambar. Nah, misalnya ada space kosong di sini. Sebenarnya kalau dioptimalkan bisa ya, dioptimalkan untuk bidang-bidang yang lain atau dikasih taman belakang, dikasih apa namanya, kasih daun-daun atau apa gitu. Tapi si yang membuat ini dikasih kosong, sebenarnya itu juga bagian dari space gitu. Mungkin next mungkin mau dikasih tulisan apa gitu ya, biar agak berat gitu di sebelah sini. Nah, ini bisa nih, misalnya apa gitu. Jadi masih masuk lah gitu. Nah, jadi mungkin kalau secara balance-nya ruang kosongnya lebih banyak di kanan ya, lebih banyak di kanan. Terus yang di sini berat karena ada ini pohonnya nih, gede banget di sini. Ya, itu nggak jadi masalah juga, it's okay, nggak apa-apa. Jadi bisa tetap di apa ya, sebenarnya kalau balance itu kan juga bikin kita lihat di mata itu jadi harmonis gitu, bikin kita lihat di mata itu jadi enak aja gitu. Bentar, saya mau izin ini apa, nyambungin ke charger. Ada nah, belum masuk. Oke, alhamdulillah. Nah, itu mungkin dari ini ya, ini juga bagian dari space kosong di sini di atas. Ini juga bisa mau dimuat tulisan di sini, boleh. Nah, mungkin ditambah lainnya, ditambahin detail-detail aja ya, mungkin dari ini kan bisa dikasih apa, kayak tekstur gitu, tekstur tanahnya misalnya, kasih tekstur tanah, atau dari segi ini kan warnanya mirip ya, kalau dari saya mungkin ini dari warna yang mirip-mirip ini membuat kita melihat arah cahaya dan bayangan gelap terangnya ini agak susah, karena warna dari pagar terus perosotannya sama tanahnya ini agak mirip gitu. Jadi pemainan gelap terangnya ini harus hati-hati gitu. Jadi misalnya ini gelap nih, posisi yang di sini gelap. Nah, tapi warnanya mepet juga dengan pagar gitu. Atau kalau mau di merahnya mau agak di coklatin, nanti mepetnya sama sih tanah. Jadi pemilihan warna itu juga teman-teman juga harus ini diperhatikan ya, hati-hati juga. Oke, ini gambar yang selanjutnya. Ini berasnya unik nih Mbak Andini ya, bagus gitu berasnya yang belakang ini loh. Dari tanamannya ini loh kayak bagus gitu, kayak seneng gitu lihatnya. Pemilihan berasnya bagus untuk daun-daun. Nah, ini juga apa namanya, point of view-nya di tengah. Sorry, kegeser. Nah, ini point of view-nya di tengah. Apa ini point of view yang di tengah ini, center ini sebetulnya jadi andalan ya, karena mudah sebetulnya. Paling mudah buat pemula-pemula itu ini di center. Nah, ini di kotak yang tengah ini ya. Nah, ini posisi Rikunya di sini. Nah, ini yang bikin bagus juga adalah kontras dari tanahnya ini kuning. Jadi kalau kita lihat gambar ini itu langsung ya udah, kita nggak lihat kemana-mana lagi kecuali ekspresinya si Riko gitu, karena
Ini udah main kontrasnya bagus gitu. Kalau sebelumnya mungkin ini tadi ya urutan mata kita mencari mana POI-nya itu jadi agak bingung gitu. Nah, tapi kalau yang ini karena dari background tanahnya warnanya udah kontras dengan sirikonya, akhirnya kita bisa fokus di situ. Tuh, nah mungkin saran tambahannya mungkin dari depan ya, bagian depan jangan lupa dikasih foreground karena itu membuat gambar itu kayak ada ceritanya di apa namanya di keterangan waktunya ya, maksudnya situ. Nah jadi kalau misalnya saya kasih contoh sedikit tentang foreground itu, ya misalnya ini tampak samping ya teman-teman ya, misalnya di sini perusutannya Riko nih misalnya. Nah di sini Rikonya yang lagi main. Nah ini adalah di sini adalah background. Nah ini backgroundnya. Ini kalau tampak samping ya. Nah bagian di depan sini, misalnya ini ada tanaman-tanaman, ini adalah foregroundnya. Nah kenapa kita harus memperhatikan ini juga gitu? Karena ini akan membuat gambar kita ada layer-layernya, ada apa namanya, ada ceritanya di situ kita bisa ngerasain suasananya. Nah ini akan berpengaruh ke suasana dalam cerita. Yang mana kita ambil di sini di taman, terus di waktu sore, di waktu Riko tuh lagi main lah kayak gitu. Itu jadi jangan apa namanya dilupain untuk bagian di foreground sama background itu karena membuat dari detail juga dari kejelasan dari suasana juga. Nah, ini bisa ditambahin apa gitu mungkin rumput atau mainannya Riko dibesarin bagian depan misalnya ada mobil-mobilan di sini. Nah tapi ini di apa namanya agak ngeblur sedikit. Nah ini juga jadi langsung fokusnya di tengah. Ini juga mungkin dari awannya atas. Nah, ini bisa agak di blur sedikit. Nah, oke, lanjut di gambar selanjutnya. Oke, ini dari gambar selanjutnya ini kalau teman-teman bisa lihat ini seperti pengambilannya dari atas ya sebenarnya kayak apa namanya bird view. Nah ini bisa dilihat dari ini ada perspektifnya nih di sini. Nah ini ada perspektifnya di sini, terus ya ini ada volumenya di sini. Ya ini jadi kayak angle-nya ini kayak bird view, jadi kayak dilihat dari atas. Dan ini nggak jadi masalah juga sebetulnya dari view-view yang seperti ini. Ini jadi bagian yang unik ya, yang kreatif, yang sebelumnya mungkin di karya-karya yang sebelumnya belum pernah pakai angle bird view gini. Jadi nggak jadi masalah juga. Ini percobaan yang bagus dari teman-teman yang membuat ini. Nah mungkin secara balance-nya tadi perlu diperhatiin juga gitu ya. Balance-nya ini berat di sini ya karena ada pohon besar di sini dan di sini agak kosong. Nah, mungkin biar agak balance bisa dikasih pohon juga pengimbang di sini. Nah, nanti di bagian sini nanti dikasih apa lagi gitu misalnya. Gitu. Jadi ada pengimbangnya antara yang kanan dengan yang kiri. Jadi ini kalau ditimbang tuh yang sebelah kanan itu jadi kayak berat banget gitu karena ada si pohon yang besarnya tadi. Jadi kalau kita mau melihat si Riko tuh apa ya agak kesusahan gitu, agak kesusahan untuk melihat fokus ke arah si Riko ini. Gitu. Nah selanjutnya mungkin main di detail ya, main di detail misalnya dari pagernya mungkin diberi apa namanya batas partisi, jadi nggak terusan gitu misalnya atau mau dikasih ornamen apa gitu. Jadi kita jelas objeknya ini apa yang di belakang gitu. Ini tadinya saya mikir ini apa pasir ya, maksudnya kayak gundukan pasir kayak di pantai gitu, kayak tanah pasir gitu. Apa ini pasir, apa ini pagar gitu. Jadi orang yang melihat itu paling nggak harus jelas dengan apa yang kita gambar gitu. Karena selanjutnya juga kita akan membuat gambar itu untuk penyampaian sebuah cerita. Nah kayak gitu. Jadi harus diperjelas lagi. Nah mungkin di selanjutnya bisa didetailkan juga arah bayangan cahayanya gitu. Ini kalau misal yang di sini kan bagian ini gelap nih, bagian di sini ya. Yang kan di sini agak gelap ini berarti bagian di belakang yang tidak kena cahaya gitu. Jadi bisa di sini dikasih
Kalau kemarin saya sampaikan di video itu ada yang namanya highlight. Nah ini, sorry nggak bisa ditulis highlight. Nah di sini mepet-mepet tipis gitu bisa dikasih highlight karena di sini kan gelap tuh. Nah cahaya ada di belakang si pohon. Nah tapi cahaya di belakang pohon itu masih bisa apa ya istilahnya ngasih di samping-sampingnya ini. Jadi ini bisa dikasih tipis, highlight tipis gitu. Nah itu nanti akan memperjelas kalau cahayanya itu dari belakang si pohon. Jadi pohonnya ini posisi nggak kena cahaya gitu. Nah misalnya kayak gitu ditambah dengan cahaya highlightnya. Nah untuk selebihnya dari komposisi udah pakai main balance di tengah gitu ya. Ya cuman ini tadi dari gambar selanjutnya ini saya senang banget lihat gambar ini karena meriah gitu. Kayak apa ya tuntas gitu ya nggak sih Mbak, kayak ya tuntas gitu, selesai gitu. Jadi semuanya detailnya dapet, terus sampai apa namanya ada detail burung-burungnya, terus dari tekstur daunnya, pemilihan tekstur daun ini juga beda-beda yang antara pohon ya, pohon, terus yang rumput-rumput di bawah, terus yang di sini juga. Terus nggak lupa dikasih ada bunga-bunga ornamen, terus di sini juga ada detail lagi. Dari pemilihan warna juga ini menurut saya tuntas gitu, udah selesai, udah bagus gitu. Nah untuk cara apa namanya, secara balance dan komposisi ini udah pas juga, udah bagus, dan mainannya nggak kecilan, rikonya juga nggak kecilan. Terus ada detail di kawahnya nih, ini seru juga, ini ada tulisan R-nya. Gitu. Nah mungkin untuk apa namanya catatan tambahannya ya mungkin ya. Jadi ketika ada objek nih, misal di apa namanya ini garis batasnya mainan Siriko ini mungkin bisa dibikin agak smooth gitu. Agak smooth itu dalam artian mungkin agak biar apa ya, kayak nggak tajam gitu ya. Ini kan kuning tuh, kuning habis itu di hijau. Ini mungkin bisa dikasih beras rumput lagi biar dia kayak timbul-timbul kayak gini. Nah jadi nggak apa namanya nggak kontras gitu ya. Dan kayak kita bisa melihat bahwa objeknya itu nyambung dengan latarnya. Nah, itu jadi mungkin dikasih kayak gini, biar nyambung aja gitu. Nah, selebihnya ini cuman saran dan tambahan. Selebihnya udah bagus dari gambar ini. Pemilihan warnanya juga menurut aku udah bagus juga. Oke. Nah, ini dari karya berikutnya ini unik juga teman-teman karena pakainya adalah sorry, ini aku ganti warna dulu. Nah, ini pakai ukuran ini ya, posisinya portrait ya. Nah, pakai portrait. Jadi ini dari teman-teman yang sebelumnya banyak pakai landscape, lah ini coba gaya baru pakai portrait. Di angkatan sebelumnya itu juga ada yang pakai portrait. Sorry, aku mau kasih garis. Mungkin segini. Nah, ini jadi penempatan rikunya yang di sekitar bagian sini, 2 titik ini ya. Ini udah tepat juga, karena kalau main portrait itu adalah angle di mana objek itu tampak lebih tinggi ya, kalau semisal kita pakai landscape itu kan kita bisa explore di tamannya gitu ya, kita bisa explore di apa namanya suasananya gitu, karena dari landscape itu misalnya detail-detail dari mainan, taman, terus aksesoris yang lain yang di dalam gambar itu bisa kita ekspor itu sangat banyak gitu. Nah tapi kalau portrait ini karena dia dari segi apa namanya posisi gambarnya, karena kan ini ya tinggi ya, posisinya tinggi gitu. Nah itu bisa sebetulnya untuk dioptimalkan si ini perosotannya ini. Nah ini kan ada kelengkungannya tuh. Nah mungkin ini bisa dikasih detail yang lebih apa namanya lebih bagus lagi, misalnya dari perosotannya ini, atau nah ini misalnya di bagian warnanya jadi dibikin kontras ya, atau dari apa namanya posisi rikonya ini udah bagus sih, dari ini ya posisinya di Siriko, maksudnya dia menjelaskan gerakan Siriko kayak mau turun dari perosotannya, itu udah bagus juga. Nah mungkin dari
pengoptimalan aja dari posisi kanvas yang dia itu portrait gitu ya, yang itu ada main ketinggian. Nah, bisa dioptimalin di perosotannya ini gitu. Dan mungkin di bagian belakang ya kayak ini kan udah jauh banget tuh. Nih, kayak jaraknya sama si Riko kan jauh banget si taman belakang ini. Nah, ini bisa dibikin blur juga. Jadi udah fokus aja ke ini, main explore di Riko dan ini perusutannya. Bisa tinggal main explore di situ. Ini juga bagus juga penempatannya, komposisi dan penempatannya udah bagus. Oke, ini juga ini ya. Suasana yang kelihatan tuh kayak seneng gitu melihat si Riko main gitu. Ini juga termasuk gambar yang tuntas dari saya. Selain dari yang tadi ya. Gitu. Jadi dari komposisinya ini main di segitiga. Nih, main di segitiga ini. Nah, ini diambil fokusnya yang di bagian atas nih, bagian atas ini. Nah, ini bagus juga dari pemilihan komposisi yang yang berbeda dari yang lain juga. Dari detailnya udah pas, pewarnaannya kok dari itu juga udah pas. Terus ada detail ini ya, awan belakangnya nih, warnanya kan ada lapis-lapisnya nih. Ini juga suka banget ini lihat ini detailnya ini. Ini udah oke banget. Mungkin kalau ada teknik blur tadi itu mungkin tambah lebih bagus lagi. Tuh, ini tadi juga tambahnya sama kayak yang di awal itu tadi, antara objek ini ya dengan tanahnya ini. Nah, mungkin bisa agak dibikin smooth ya biar dia kayak nyatu gitu, bukan bagian dari yang ngambang gambarnya. Karena memang kalau main bayangan itu ini ya teman-teman, kalau misalnya kita belum halus dalam mengarsir bayangan dengan ada objek di situ, ini jadinya mungkin kayak agak ngawang gitu ya. Ngawang itu apa ya? Kayak belum nyatu sama bagian latarnya. Nah, itu teman-teman bisa akali dengan misalnya dikasih rumput-rumput ditutupi sama rumput-rumput sedikit gitu, biar dia kayak kelihatan nempel sama tanahnya. Oke, ini kayaknya gambar terakhir ini. Ya, ini teman-teman. Jadi dari gambar ini juga saya lihat main di foreground-nya ini bagus banget di foreground-nya ini. Ini dari sini bisa ada bola. Di sini ada kumbang nih, detail banget nih kecil. Ini dari sini foreground-nya, nah ini keren banget teman-teman. Sampai di detail ini di zoom berkali-kali nih gambarnya. ini main di foreground-nya bagus. Terus ini juga ada blurnya, ini bagus juga ini. Nah, terus ini ada burungnya ya, detail juga. Ini ada sesuatu yang terbang ini kayaknya apa gitu. Nih, mainnya di sini. Ini juga udah cukup bagus dari pemilihan dari foreground sama background-nya udah oke. Nah, ini juga komposisi yang diambil segitiga ya. Nih, kita bisa lihat dari bentuk perosotannya dari segitiga. Ini kalau semisal pengambilan gambar yang seperti ini teman-teman, ini jadinya di front view. Jadi kayak mata katak gitu angle-nya kayak mata katak gitu. Nah, mungkin kalau ini kita belum membahas tentang angle-angle gambarnya ya. Nah, cuman kalau misalnya kita menggunakan mata katak, yang kata itu dalam artian dia ada di bawah ya. Jadi kalau mata kita misalnya kita ngelihat dari bawah itu kan posisi yang di atas kita akan lebih besar gitu. Jadi mungkin secara komposisi misalnya bisa perdetail lagi gitu, misalnya bagian yang nanti besar di antara Riko ini kalau sesuai dengan mata kata itu nanti apanya gitu. Jadi mungkin kepalanya nanti agak kecil, terus kakinya itu kayak agak besar gitu karena melihatnya dari bawah. Nah, kayak gitu. Tapi ini secara keseimbangannya udah bagus kok. Maksudnya view-nya untuk bagian kita masih belajar di sini udah baik gitu. Oke, itu dulu teman-teman. Ya, insya Allah dari review dari saya kembalikan ke Mbak Andini. Nah, ini gambar ini sebenarnya saya ngerasa ini udah oke ya. Kalau dari segi warna, komposisi warna udah oke banget. Cuma ada satu hal yang bikin saya tuh agak gregetan gitu, pengen ngerubah ini, tapi gambar punya Vira, saya inget ya namanya karena ditulis, dan Mbak Vira ini sudah beberapa kali ketemu di kelas, jadi saya inget banget gitu.
Nah, sebenarnya dari si langit ini kita bisa lebih kasih dia itu warna kebiruan gitu. Biru seperti ini misalnya. Saya izin ngasih contoh lewat Procreate ya. Tapi insya Allah kalau misalnya kita buka di Medibank pun sama ya, mirip-mirip seperti ini. Nah, sebenarnya kalau dikasih warna biru atau biru kehijauan ya, seperti ini ya misalnya, bakal lebih lebih ceria gitu karena warna-warna yang diambil juga warna-warna ceria, ada hijau, ada merah, warna-warna yang passionate gitu kan ya. Warna merah dia itu passionate banget, warna hijau dia itu kalem. Tapi ternyata ketika dikasih langit yang cenderung warna tone, akhirnya agak-agak mati gitu. Kayak rasanya tuh kayak nggak jadi satu kesatuan gitu karena bukan jadi satu tema yang sama seperti itu. Nah, bisa dikasih birunya biru-biru semu seperti ini ya teman-teman. Jadi warnanya seperti itu. Oke, nah untuk komposisi tadi kata Mbak Pinky ya, memang juga enak, terus objeknya juga sudah sesuai, warna-warnanya juga sudah enak. Nah, ada satu nih yang mengganjal sebenarnya. Ya, sama sih tadi kayak yang dibilang Mbak Pinky, kalau si perosotannya ini dia cenderung menyatu dengan background gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita menemukan sebuah permasalahan yang sama, kita bisa loh kasih dia itu warna agak-agak warna kebiruan di sini sebagai highlight gitu ya. Jadi kalau di sini warna highlightnya kuning, di sebelah sini warna highlightnya kuning, di sebelah kanan siriko kita bisa kasih highlight biru. Tapi kan nggak logis Mbak, logis bisa bisa jadi logis karena warna langitnya sudah dikasih biru gitu dan warna kanan sudah jadi warna sebelah kiri sudah jadi senja seperti itu teman-teman. Jadi highlight di sini bisa dipakai untuk sebagai line art gitu ya. Nggak harus pakai line bener-bener pakai garis, tapi kita bisa pakai bayangan, cahaya, highlight itu tuh menjadi sebuah pembatas dari objek satu dengan objek yang lain seperti itu. Tapi overall ini udah keren banget sih, udah keren banget. Bagus ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kita lanjut ke gambar setelahnya ya. Gambar ini menurut saya sudah sangat bagus, sudah sangat baik. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, Mbak yang menggambar ini sudah sangat paham dengan angle, sudah sangat paham dengan saya kok jadi lupa ya, dengan bukan angle ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Kenapa ya kok jadi pelupa? Ya, pokoknya sudah paham dengan sudut pandang bagaimana mata itu kita perspektif ya, Afwan ya. Sudah sangat paham dengan perspektif gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini si truk ini dia sudah sangat sesuai perspektifnya gitu ya. Di ujung tangga ini juga sudah sesuai perspektifnya, sangat-sangat sangat sesuai dengan bagaimana ilmu perspektif dasar itu gitu. Di sini juga sesuai meskipun kelihatannya kok nggak sesuai garis Mbak, tapi sesuai soalnya ujung dari perosotan itu kan memang lebar ya, kadang dia melengkung gitu. Karena melengkung jadinya seperti ini. Nah, teman-teman, ini adalah gambar dari seseorang yang saya yakin sudah paham dasar-dasar desain, dasar-dasar ilustrasi. Jangan-jangan ini sudah kuliah DKV ya? Siapa nih yang gambar ini? Ada di kelas nggak sekarang?
Oke, sepertinya belum ada ya. Uh, jadi teman-teman yang menggambar gambar ini adalah saya yakin sekali sudah sedikit banyak paham perspektif, apalagi kalau kita lihat dari bagaimana cara mengarsirnya, cara memberikan bayangan, seperti misal detail ini ya. Detail yang ini, detail yang ini kelihatan banget dia itu ada sebuah tumbuhan yang bertumpuk dengan tumbuhan yang lain. Atau semisal cara memberi bayangan di bawah setiap benda di sini sudah enak banget gitu ya. Gambar ini kerasanya enak karena dia lebih logis gitu daripada mungkin gambar sebelumnya misalnya ya, gambar punya Vira. Kita ngerasanya ini gambarnya lucu, enak, tapi kerasa ada yang gimana gitu kan ya. Kalau yang ini kerasanya lebih enak dilihat. Kenapa? Karena lebih logis daripada gambar sebelumnya. Jadi teman-teman kalau misalnya kita menempatkan sesuatu tuh sesuai dengan porsinya gitu ya, bayangannya sesuai porsi, ada astagfirullahaladzim, perspektifnya sesuai porsi, kita tuh jadi enak gitu ngelihatnya. Saya juga setuju tadi sama saran dari Mbak Pinky ya, bahwa seperti misal batas antar objek dengan tanah ini harus lebih dikasih sesuatu gitu supaya nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ada sebuah besi yang nemplok di atas rumput yang rumputnya nggak kurang-kurang kelihatan gitu ya. Atau misalnya seperti di sini mungkin lebih dikasih detail, tapi overall ini menurut saya sangat baik sekali. Warnanya juga sudah sesuai, warnanya juga sudah harmonis ya. Ini kalau nggak salah pakai warna orange, kuning, dan hijau ya. Kalau nggak salah ini berarti warna analog atau warna diet. Kayaknya analog ya. Nah, warna analog ini teman-teman adalah warna yang aman. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau bikin warna yang harmonis, maka kita tinggal pilih warna-warna yang dekat gitu. Merah, kuning, hijau, ungu, biru, merah gitu. Karena dekat, jadinya lebih mudah untuk ditangkap sebagai gambar yang harmonis. Seperti itu ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya sebenarnya sore ini agak-agak nervous ya, karena sinyal di tempat saya tuh agak-agak kurang bagus semenjak erupsi, jadi sinyal kurang baik, sering keluar masuk Zoom karena nggak kuat Zoom-nya gitu. Jadi ini saya keluar rumah di depan rumah di teras ya supaya sinyalnya lebih baik. Ya, alhamdulillah ini ada yang mengaktifkan kamera nih, ada Mbak Artia, Masya Allah. Saya hafal Mbak gambar punya Mbak Artia. Ini punya Mbak Artia. Oke, nah di gambar ini sebenarnya luar biasa ya. Bener kata Mbak Pinky tadi, ini gambar yang digambar dengan penuh perhatian. Coba teman-teman kita lihat ya. Details dari bis, lalu ada detail di sini, detail di sini, detail di sini. Ada bahkan kalau kita zoom ya, ini ada ulet di sini. Masya Allah ya, ada uletnya digambar dan dikasih shading lagi. Luar biasa gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya kita gambar ya, gambar 2 jam, 3 jam dengan gambar yang mungkin 5-10 jam memang kelihatan di detailnya gitu. Gambar ini saya yakin digambar dengan penuh sukacita, penuh dedikasi, kesabaran yang luar biasa, istiqomah gitu. Kalau teman-teman lihat di sini misalnya bentuk awan-awannya gitu ya. Bahkan bentuk awannya pun ini juga digambar satu-satu gitu ya, diperhitungkan bentuk-bentuknya bagaimana gitu kan. Seperti misalnya ini ya, semuanya diperhitungkan gitu. Luar biasa ya. Saya yakin kalau misalnya Mbak Artia konsisten dengan kekonsistenan itu, dengan ketekunan itu, gambarnya bakal
lebih cepat untuk berprogres gitu. Prosesnya lebih cepat karena istiqomah itu memang satu-satunya kunci gitu ya, selain berlatih dan istiqomah itu adalah dua kunci supaya kita bisa menguasai semua macam skill di dunia ini. Luar biasa. Seperti itu ya kayaknya, misalnya sepertinya gitu. Istiqomah, belajar dan latihan. Belajar teori untuk kita bisa punya maklumat, istiqomah berlatih, ketekunan yang diperlukan supaya kita nggak mutung di tengah jalan. Terus juga ada latihan gitu ya, mempraktekkan teori. Saya rasa 2 atau 3 hal ini adalah kunci bagaimana kita bisa menguasai sebuah keahlian. Dan saya rasa Mbak Artia punya ketiga kunci itu gitu. Yang mungkin bisa dipelajari di masa depan adalah bagaimana caranya membuat style-style dari ilustrator-ilustrator yang lain gitu Mbak. Kalau saya lihat ya di sini Mbak Artia tuh mau untuk belajar ya. Coba kita lihat detail lagi ya teman-teman. Nih coba ya. Ini dia rumput kan. Rumputnya bahkan dikasih bayangan gitu. Luar biasa nggak sih? Rumputnya dikasih bayangan. Rumput aja dikasih bayangan gitu. Jadi sedetail itu gitu Mbak Artia yang menggambar gambar ini. Berarti kan sangat-sangat disayang gitu ya. Gambar ini adalah sebuah masterpiece menurut saya, adalah sebuah langkah awal bagi teman-teman gitu ya yang mengikuti kelas ini, menyebut diri sebagai pemula gitu ya. Ini adalah permulaan yang sangat-sangat baik menurut saya gitu. Tinggal nanti bagaimana caranya supaya kita bisa mengeksplorasi lagi teknik coloring yang lebih banyak gitu Mbak. Kayak misalnya coba kita bikin challenge di ITYS ya, do it in your style. Itu juga keren Mbak. Kita misalnya bikin gambar-gambar orang lain dengan style kita sendiri. Atau kita bisa repro gitu. Jadi dalam dunia ilustrasi, dunia seni itu ada yang namanya lukisan repro gitu kan. Apakah lukisan repro ini berarti menjiplak, Mbak? Enggak juga, karena salah satu kategori lukisan itu ada yang namanya repro. Jadi, sebagaimana namanya, repro ini adalah kita menduplikasi karya orang lain gitu. Semirip mungkin, sedetail mungkin gitu ya, detail-detail dari lukisan asli itu sebisa mungkin kita bikin yang sama gitu kan, supaya kita bisa belajar, oh teknik dia dalam mewarnai itu kayak gini ya, teknik dia dalam coloring itu kayak gini. Nah dari teknik-teknik tadi itu yang kita temukan dengan kita ngulik-ngulik dengan tangan kita sendiri ya, kita jadi punya maklumat, hmm, bang bang apa ya, maklumat, pengalaman. Kalau misalnya di istilah orang-orang seni itu, otot kita itu punya ingatan gitu ya, ingatan otak tangan yang kita bisa pakai itu ketika kita menggambar dengan style kita sendiri. Seperti itu, Mbak. Jadi misalnya, oh, Jiwastana Haikal itu kalau bikin coloring dia suka pakai tombol smudge gitu. Atau dia pakai brush yang ini dan itu. Oh Mbak Andini tuh kalau bikin gambar, Andini tuh kalau bikin gambar sukanya pakai layer-layer yang banyak dan dikasih tekstur misalnya. Nah, teknik coloring semacam ini tuh bisa kita tiru, dimodifikasi ya, bukan gambarnya yang di ATM tapi teknik coloringnya gitu. Kita bisa modifikasi sendiri sesuai dengan kesukaan kita gitu. Seperti itu Mbak, coba nanti ya dicoba di rumah. Mungkin di masa depan coba latihan lagi dengan cara merepro gambar orang lain, tapi untuk latihan kita sendiri gitu. Untuk untuk melatih tangan kita gitu ya, untuk melatih kita melihat cara bagaimana orang lain itu membuat laut ya. Oh, caranya bikin langit itu kalau orang yang ini itu tuh kayak gini caranya, seperti itu. Nah, kita lanjut pada gambar selanjutnya ya. Ini saya suka banget sama pilihan brush-nya. Kayak misalnya brush daun, sangat efektif gitu ya. Kalau misalnya saya lagi males gambar detail tuh kayak kadang-kadang cari brush yang memang sudah kasih detail semacam ini. Rumputnya ini juga kayaknya semuanya brush bawaan. Saya juga suka tekstur langitnya. Sebenarnya
ini adalah warna-warna yang mungkin disukai penerbit Indonesia ya, warna-warna yang hiu banget gitu. Tapi menurut saya Mbak perlu nyoba warna-warna thin tone dan shade juga gitu. Jadi nggak selamanya warna hiu itu segalanya gitu ya. Boleh mungkin nanti coba warna tone atau warna shade gitu di gambar-gambar yang lain. Di gambar-gambar yang lain supaya bisa eksplorasi warna yang lebih banyak. Seperti itu Mbak. Nah, saya juga menyarankan kalau misalnya Mbak pengen eksplor warna lagi ya, ada salah satu karya punya teman-teman tuh yang saya suka banget bagaimana caranya mengeksplorasi warna. Nah, Mbak ini ya. Ini eksplorasi warnanya keren banget, Mbak. Kayak misal, berapa banyak sih orang yang nganggep kalau tanaman yang warnanya hijau ini bisa dikasih highlight warna kuning atau warna orange. Atau misalnya warna biru dikasih warna orange. Gitu ya. Jadi ada banyak banget keragaman warna di sini yang bisa kita tangkap. Jadinya nggak bosen gitu. Walaupun dia kelihatan kayak nggak logis, tapi kadang perlu ada satu sentuhan-sentuhan ya, highlight-highlight yang kita bisa kasih dalam gambar kita tuh yang bikin gambar itu rasanya nggak monoton gitu. Seperti misalnya di gambar ini ya Mbak, kita bisa kasih highlight kuning di sini. Kita bisa kasih highlight kuning di sini karena warna langitnya warna senja gitu kan. Di sini atau di sini gitu. Jadi kalau misalnya Mbak punya sedikit saja kekonsistenan dan kesabarannya Mbak Arti ya, barangkali mungkin gambar ini bakal bisa diimprove menjadi lebih baik. Tapi saya suka banget sih sama pilihan warnanya, terutama warna langitnya ya. Oke, kita masuk ke gambar selanjutnya, teman-teman. Ini adalah satu-satunya gambar yang tema warnanya pakai cool tone ya. Biru, ungu, pink, kuning yang didominasi dengan cahaya-cahaya yang dingin. Tuh, saya harus suka sih sama pilihan warnanya karena beda banget sama teman-teman yang lain. Tapi mungkin latihan di masa depannya lebih ini ya Mbak, coba untuk bikin atau coba untuk ikut kelas cara bikin proporsi manusia misalnya, atau coba untuk memberi shading misalnya di objek-objek yang ini ya, karena ngasih shadingnya tuh nggak konsisten gitu. Kayak misal di sini ini dikasih shading ya, tapi yang lain enggak gitu. Akhirnya jadi kerasa kayak kok, karena satu teknik pewarnaan itu sebaiknya dipakai satu aja Mbak. Misalnya ya kalau memang benar-benar bikin warna yang flat, ya flatin aja semuanya gitu. Jadi flat itu di kayak gini ya. Jadi di blok warnanya tuh satu objek itu satu warna gitu misalnya. Satu objek satu warna, tapi nggak dikasih bayangan, nggak dikasih cahaya gitu. Jadi itu warna-warna flat. Nah, tapi ketika warna flatnya ini digabung dengan yang ini, akhirnya kayak nggak nyambung, kayak nggak jadi satu kesatuan gambar yang utuh gitu, karena nggak sama tekniknya gitu. Jadi sekalian aja kalau flat ya flat sekalian. Seperti itu ya Mbak. Kalau dari pilihan warna saya suka banget. Ini unik banget gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini saya baru sadar ya ketika tadi Pinky bilang ini tuh diambil dari sudut pandang dari atas gitu ya, bird view. Saya baru ngeh, oh bird view ya gitu. Karena baru ngeh lihat ini si tangga ini gitu kan, dan seluncuran ini. Karena waktu pertama kali dapet file ini ya, waktu saya lihat pertama tuh rasanya kayak ya udah dilihat dari depan gitu kan. Karena dari perspektif pohon, perspektif
lainnya, perspektif ini misalnya si pagar itu nggak memperlihatkan kayak dari atas gitu. Nah, sebenarnya nggak apa-apa sih coba coba banyak banyak macam perspektif, tapi kadang Mbak kegagalan kegagalan gambar kita itu kadang-kadang di hal-hal ini gitu. Kalau misalnya memang benar-benar pengen bikin bird view yang perspektifnya itu jauh dekatnya itu dengan uh, gini gini sebenarnya saya kalau ngomong tuh agak-agak ribet ya, lebih enak kalau gambar langsung. Jadi ada dua macam perspektif Mbak di dunia ini. Yang pertama itu adalah perspektif yang ngitung gitu ya, perspektif yang ngitung. Jadi ada horizonnya gitu kan, seperti ini. Ada juga perspektif yang ala-ala anak-anak gitu. Nah, anak-anak itu ketika dia bikin karena saya di luar dan lagi musim hujan jadi banyak nyamuk ya. Sebenarnya kalau ngebunuh nyamuk tuh agak-agak merasa bersalah gitu kan, tapi saya udah digigit dari tadi gitu. Saya sampai tadi tuh masuk rumah bawa ini gitu ya, Masya Allah. Maaf ya Mbak. Ya, perkara erupsi ini jadi sinyal jelek, jadi saya harus nge-live di depan rumah. Nah, gitu ya. Jadi ini ada perspektif ala orang dewasa yang dia itu diukur, ada horizonnya. Nanti bisa di-search di YouTube ya. Perspektif dengan horizon. Jadi perspektif ini tuh ada banyak, ada bird view, ada frog view, ada juga yang seperti ini yang apa ya, yang standar lah gitu. Nah, juga ada perspektif ala anak-anak. Nah, perspektif ala anak-anak tuh kayak gimana? Jadi anak-anak itu Mbak, dia nggak bisa bikin sebuah objek itu, dia nggak bisa bikin sebuah pemikiran yang logika ya, dengan logika bahwa kalau benda yang jauh itu ukurannya kecil daripada benda yang dekat gitu kan. Nah, logika anak-anak itu ketika dia melihat perspektif, maka yang dekat itu pasti di depan gitu. Nah, yang jauh tuh pasti di belakang. Makanya dia jadinya objeknya tuh kayak bertumpuk gitu kan. Kadang kalau misal kita berkesempatan jadi juri lomba anak-anak ya, karena bapak saya sering ngejuri lomba anak-anak, jadi saya kadang perhatiin gitu dan tanya-tanya, ini kenapa Pak kok jadi juara, ini kenapa Pak kok nggak juara gitu kan. Nah, kadang tuh ada anak-anak tuh ya yang dia tuh luar biasa ya, ditemenin ayam dan nyamuk. Ya, banyak lah di rumah saya tuh banyak banyak hewan ya, asri banget lah kalau malam di sini tuh banyak jangkrik juga karena dekat hutan hutan apa kayu yang dijual tuh loh deh, apa sih namanya, bukan mahoni ya, ya itulah pokoknya hutan yang banyak kayunya lah gitu. Nah terus di perspektif ini ya, kadang tuh misalnya gini, ini ada rumahku, aku keluar dari rumah, terus aku tuh jalan-jalan, ini ada jalannya, terus aku ke rumah sakit. Nah, biasanya kan gitu ya. Ini adalah perspektif ala anak-anak gitu, dan orang dewasa pun juga bisa bikin perspektif seperti ini. Nah, kadang sekarang buku ilustrasi anak-anak di luar negeri tuh suka banget pakai perspektif ini, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita memang benar-benar pengen perspektif yang ala anak-anak ini bisa kita kembangkan sebenarnya gambar kita, karena sekarang lagi digemari bagaimana ilustrasi buku anak itu sesuai dengan imajinasi anak-anak dan disesuaikan dengan logika berpikir anak-anak itu, disesuaikan dengan umur dan target market juga. Nah, kalau misalnya menurut saya sih, kalau misalnya pakai pakai apa namanya, perspektif dari bird view, mending sekalian aja gitu. Kita cari caranya bikin bird view tuh kayak gimana. Jadi nggak berhenti di seluncurnya saja gitu. Tapi ini udah keren sih, udah bikin sebuah perspektif yang baru ya dibandingkan teman-teman yang lain. Unik banget idenya, saya sangat menghargai itu Mbak. Ini keren banget, tapi nanggung menurut saya gitu. Nanggung gitu. Tapi bisa lah dikembangkan ke depannya. Menurut saya ini keren juga ya teman-teman.
sudah matang ya, cara bikin shadingnya juga sudah matang. Tapi sama juga permasalahannya dengan teman-teman yang lain gitu. Ini nggak ada shadingnya, menurut saya ya kurang kelihatan dibandingkan dengan di sini. Jadi kalau misalnya dibikin sebuah palet warna gitu ya, misalnya palet warna nih, palet warna, palet warna seluncuran. Palet warna seluncuran ini kayaknya ada banyak banget gitu kan, dari warna yang gelap sampai dengan warna yang terang. Mungkin ada 6 misalnya gitu. Nah, tapi palet warna yang pohon ini kayaknya cuma 2, Mbak, gitu. Jadi efek kedalamannya itu kurang kerasa gitu kan, antara ini dengan yang ini. Karena yang ini tuh detail banget, yang ini tapi nggak detail gitu. Jadi kalau misalnya memang benar-benar bikin palet warna yang banyak gitu ya, gradasinya memang benar-benar banyak, dibanyakin aja sekalian semuanya gitu. Kayak Mbak Artia tadi, konsisten dan sabar gitu ya. Nah, kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, ini menurut saya unik banget ya. Menurut saya sejauh ini gambar yang paling saya suka gitu. Kenapa? Saya tuh ngerasa gambar ini tuh kayak getir gitu, getir. Warnanya pakai warna-warna uh, tone ya, iya tone. Pakai warna-warna tone yang monoton. Coba kalau kita kulik-kulik dari psikologis warnanya ya, monoton, flat, kehidupannya flat dan monoton. Terus warnanya kuning, kuningnya juga kuning kusem gitu kan. Kita jadi pemikiran kita, maklumat kita associate banget gak sih sama hal-hal yang menyedihkan. Dia itu kebahagiaan yang nanggung. Kuning itu kan sebenarnya dia keceriaan ya, membawa arti psikologis keceriaan. Tapi ketika dibikin warna-warna yang tone seperti ini, jadi seperti cerita-cerita yang getir gitu, Mbak. Saya bayangin kalau misalnya ini dijadikan ilustrasi buku, cocok banget untuk buku yang judulnya Little Prince. Novel sih ya, ini novel. Jadi novel dewasa yang ditulis ala anak-anak. Ini cocok banget, Mbak. Getir banget. Saya jadi sedih sekali lihat gitu ya. Sedih banget gitu. Untuk urusan teknik ya, saya ngerasa ini tekniknya baru. Ini teknik yang saya ngerasa ini unik banget. Bisa dikembangkan. Cocok untuk anak-anak ya. Ketika memang gambarnya itu mengisahkan sebuah cerita yang getir gitu. Seperti Little Prince gitu. Yang penulisnya kalau nggak salah orang Perancis ya. Gitu. Atau misal warna-warna atau misalnya film-film My Corpse Bride yang kemarin dulu saya pernah posting ya di grup WA, My Corpse Bride Tim Burton. Jadi film-filmnya Tim Burton itu satu frekuensi dengan warna-warna ini. Teknik gambarnya juga saya suka banget ya. Bagaimana bikin teknik ini tuh konsisten gitu ya. Konsisten seperti sebuah gambar coret-coret gitu. Ini gambar coret-coret yang konsisten loh Mbak ya. Kalau misal kita lihat dari brush yang dipilih, dari warna yang dipilih, semuanya tuh menyatu padu dan membuat satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan cerita yang utuh gitu. Jadi ini saya suka banget. Ini siapa yang bikin ya? Ada yang hadir di sini dan bikin karya ini? Oke, belum ada ya. Saya percepat ya. Nah, ini juga saya suka karena konsisten dengan warnanya. Tapi sama sih komentar saya ya dengan gambar-gambar sebelumnya. Di sini ada shadow-nya banyak, tapi di sini nggak dikasih sama sekali. Padahal sebenarnya objek yang jauh itu harusnya bayangannya lebih gelap daripada yang depan gitu. Jadi mungkin hal yang bikin gambar ini agak aneh itu mungkin di situ ya. Dan mungkin bikinnya juga cepet-cepetan karena saya ngelihatnya di sini kurang rapi, di sini juga kurang rapi. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya buat dikumpulin di C3 juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalnya mungkin nanti dapat proyek ya, bisa lah kita meniru kekonsistensian
keistiqomahan, ketekunan, dan kesabaran Mbak Artia dalam menggambar gitu. Selanjutnya ini saya suka banget, warnanya ceria ya. Saya jadi inget es krim. Kayak dari angkatan 5 sampai sekarang tuh ada aja gitu ya, kayak teman-teman tuh yang mengingatkan saya sama es krim. Ini es krim Paddle Pop banget Mbak, gitu yang di sini rasa apa? Melon ya. Di sini rasa jeruk, di sini rasa orange gitu. Jeruk sama orange sama sih ya. Ya, pokoknya strawberry lah gitu. Enak banget dilihatnya. Saya juga suka pilihan brushnya. Ini menjadi satu kesatuan yang padu, dari warnanya juga ceria, dari brushnya juga ceria gitu kan. Brushnya ini kayaknya teksturnya kayak krayon ya. Jadi krayon itu kan identik dengan anak-anak, warnanya juga identik dengan anak-anak. Jadi menurut saya ini sudah oke. Ini sudah jadi style yang bisa dikembangkan, bisa diistiqomahkan, dan kalau misalnya gambar nanti di masa depan mungkin bisa pakai brush yang sama misalnya Mbak. Jadi ini bakal jadi trademark atau kekhasan Mbaknya ini gitu ya. Pakai gambarnya pakai brand ini, terus objeknya besar-besar, cuma agak kosong Mbak di sini ya. Sebenarnya ini bisa dikasih objek lain, misalnya kayak semak-semak bentuknya bulat-bulat gitu kan, warnanya ungu atau warnanya hijau, warnanya biru misalnya. Jadi lebih rame lagi gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau diskusi, Mbak, gambar saya tadi dikomentarin seperti ini, enaknya gimana ya? Apakah harus direvisi terus dikirim ulang? Enggak juga, teman-teman, nggak apa-apa, nggak usah direvisi ya, kalau nggak ada waktu. Ada beberapa teman-teman tuh yang setelah dikomentarin, bikin lagi, direvisi, terus dikirim lagi ke email, gitu juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak direvisi juga nggak apa-apa. Bisa sebagai pembelajaran ke depan, kalau misalnya teman-teman mau bikin gambar lagi, seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira dari Mbak Artia, Mbak Farah, Vira. Wah, Vira udah datang, Masya Allah. Ada Vira, Mala, Nilam, Mbak Sarah, ada Mbak Sherly, Mbak Ulfa, Mbak Ayu. Kalau ada yang tanya, boleh silakan. Vira, aku kemarin tuh sering banget ini bercandain Vira ya di kelas, mohon maaf. Jadi Vira ini, Pinky, dia tuh ikut kelas kita, ikut kelas lanjutan, ikut kelas botanikal, ikut kelas apa lagi ya? Kayaknya tuh setiap kali aku kelas tuh pasti ketemunya sama Vira gitu. Ada lagi satu yang namanya Darin. Aduh, aku kayaknya tuh sering banget ketemu Darin sama Vira ini. Luar biasa, Masya Allah. Belum ada yang tanya ya, sudah nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya pertanyaannya baru terbersit ketika Zoom sudah selesai, boleh PM ya. Misalnya kalau tanya ke Mbak Pinky juga, ke Mbak Pinky silakan PM. Kalau tanya ke saya juga nggak apa-apa, silakan tanya. Sepertinya seperti itu dulu ya teman-teman, pertemuan terakhir kita di kelas ilustrasi dasar hari ini, sore ini. Karena nggak ada yang tanya juga. Ya, kami akhiri sampai sini dulu ya. Terima kasih banyak atas waktunya sudah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Banyak-banyak latihan karena teori itu nggak cukup. Gambar itu harus dilatih dengan menggambar terus-menerus gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pinky mungkin ada pesan-pesan kepada mbak-mbak di angkatan 6? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Insya Allah nanti rekaman dari kelas kita pada sore hari ini akan saya share ya di grup materi, di grup materi dan di grup kelas. Alhamdulillah. Oke, saya end meeting untuk semuanya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.